selamat malam pemirsa Kabari, berjumpa lagi dengan saya Vincent. Eh, Pada hari ini, hari Selasa, Juli 10, kita kedatangan seorang kawan kita yang pernah kita menulis profilnya di majalah Kabari tahun lalu. Nah, kita berkenalan teman-teman dengan Profesor Yohanes Surya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Senang kasih. sekali Ya. bisa datang ke Bay Area Ya, di terima sini kasih. dan selain urusan-urusan Bapak, Ya. masih berkenan untuk bincang-bincang kita malam ini. Ya. Jadi Senang. terima kasih. Ya. Jadi bincang-bincang kita langsung saja pemirsa. Jadi bincang-bincang malam hari ini, Ya. saya ingin tahu lebih lanjut nih Ya. mengenai kelanjutan dari usaha Bapak Uh-huh. dan mimpi Bapak Ya. mengenai khususnya di bidang pendidikan. Uh-huh. Jadi kita sudah tahu si Pak Yohanes Surya itu sebagai pencetus Olimpiade Fisika. Ya. Nah, yang kita masih perlu tahu, terutama untuk kawan-kawan kita di Amerika, kawan-kawan Indonesia, kita adalah mengenai bagaimana usaha Bapak mendirikan universitas. Ya. Surya University. Ya. Sudah berapa jauh, ada berapa departemen atau fakultas atau jurusan. Ya. Juga yang kedua, nanti tolong Bapak ceritakan mengenai satu metode baru yang Bapak ciptakan kalau Ya. tidak salah, Ya. untuk membuat pelajaran matematika itu mudah dan menyenangkan Ya. untuk anak-anak kita, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, begitu Ya. Pak ya? Ya. Tolong ceritakan Ya. Pak. Jadi dua subjek itu yang kita menarik untuk dengar dari Bapak. Silakan Oke. Pak. Ya, baik. Mungkin saya cerita dulu dari awalnya, yang waktu itu kan kita dimulai dengan Olimpiade Fisika. Ketika Olimpiade Fisika itu anak-anaknya sudah pada menang dan Indonesia sudah jadi juara dunia. Lalu saya mulai berpikir, ini anak-anak yang dilatih ini hanya 5 orang gitu setiap tahun dan sedikit sekali, sedangkan Indonesia itu begitu banyak penduduknya. Lalu saya harus latih lebih banyak lagi. Bagaimana caranya? Caranya akhirnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan guru, dan di situ saya mendirikan sekolah guru. Jadi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan. Jadi Bapak Ya. mendirikan sekolah tinggi ilmu keguruan, ilmu keguruan, kependidikan sebenarnya. ilmu kependidikan. Iya. Jadi Bapak ini mendidik guru-guru muda. Iya, betul. Oke. Jadi calon-calon guru kita ambil anak-anaknya itu dari kampung-kampung, dari yang dari Papua, dari pelosok-pelosok, apakah dari Indonesia Timur banyak kan, dan mereka itu dibawa ke Jakarta, dilatih selama 5 tahun. Nanti mereka akan kembali ke daerah. Nah, ini mulai programnya kemarin 2009. Sekarang tahun ini totalnya bisa 1.000 orang. Jadi itu yang mengikuti program pendidikan guru ini. Tahun depan lebih banyak lagi, mungkin sekitar yang barunya aja 2.000. Jadi sekitar ada 3.000 guru ya. Nah, kemudian di samping itu saya juga melihat bahwa bukan cuma gurunya yang mesti dimotivasi, tapi siswa-siswanya juga. Karena kalau kita tidak motivasi, orang-orang di kampung-kampung itu nggak mau belajar. Akhirnya saya ambil anak-anak dari kampung-kampung yang nggak bisa belajar matematika gitu. Nggak bisa belajar maksudnya karena Iya. tidak mampu, Karena nggak ada financial atau tidak mampu apa? Karena nggak ada guru, Karena nggak ada tidak- metode. Jadi mereka itu rata-rata anak di sana di kampung-kampung itu 2 tambah 2 nggak bisa. Nah, sekarang mereka itu yang nggak bisa itu dibawa. Kita minta kepada kabupaten Dibawa ke kemana, Jakarta. Pak? Oh. Jadi beberapa orang dari satu kabupaten 5 orang, kita minta ke kabupaten itu kasih kami anak yang dianggap paling bodoh. Jadi iya, yang kita minta yang paling bodoh, bukan yang pintar. Karena tujuan kita adalah menunjukkan bahwa anak yang dianggap paling bodoh aja bisa juara Olimpiade gitu loh. Nah, kemarin. Jadi ini sebetulnya long term programnya Pak. Iya, betul. Jadi orang-orang ini kita bawa kemudian ke Jakarta, dilatih dan diikutkan dalam berbagai olimpiade. Ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin 2011 anak-anak ini bisa juara ketiga lomba robot, dapat
medali emas untuk lomba matematik tingkat Asia lagi. Tingkat Asia. Iya. Dan ini untuk umur kelas Untuk SD. SD. Nah, ini jadi sekarang di daerah-daerah orang mulai pikir, oh ternyata bisa juga gitu, anak-anak kampung ini bisa jadi juara. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, di daerah mulai bangkit, anak-anak mau belajar. Nah, ini nanti akan pas dengan nanti kedatangan guru-guru, mungkin dalam 2-3 tahun mendatang, guru-guru yang dilatih di sini pulang, Selesai murid-muridnya banyak yang mau gitu loh. Ah. Nah, akhirnya mereka bisa belajar bersama-sama dengan dari guru yang baik ini. Nah, itu untuk bantu yang daerah-daerah tertinggal. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa Indonesia kedepannya butuh percepatan dalam perkembangan teknologi. Nah, kita butuh universitas riset yang sangat kuat. Nah, berdasarkan ini, maka saya pikir harus bikin satu universitas yang fokusnya pada research, di mana di dalamnya itu akan banyak dokter-dokter yang akan melakukan riset sambil membimbing anak-anak kita untuk melakukan penelitian-penelitian yang mutakhir gitu. Tapi kalau saya boleh potong, Iya, Pak, iya. sampai hari ini Indonesia, universitas-universitas ternama Iya. yang sudah lama, Iya. itu sedikit sekali yang menjadi research university sampai Iya. hari ini, betul Pak? Betul. Masalah utamanya dosen-dosennya disibukkan untuk mengajar. Jadi penelitiannya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kita harapkan dosen ini memang difokuskan untuk penelitian, sehingga Jadi ngajarnya dibalik. sedikit. Iya, ngajarnya sedikit. Nah, Difokuskan penelitian, Iya. tetapi sambil mengajar. Ya, mengajar, betul. Oke. Nah, ini dengan adanya ini kita harapkan lebih baik. Kayak sekarang di Surya University ini kita sudah punya 100 dokter yang siap bergabung untuk melakukan penelitian-penelitian ini. Jadi sampai dengan tahun 2012 ini, Iya. pertengahan, Bapak sudah Ada komitmen. ada komitmen dengan 100 PhD Iya, maksudnya. betul. Yang sudah ada di sana 50. Yang sudah ada di sana. Jadi Iya. yang akan menyusul 50, 50 lagi, lagi, jadi 100. di akhir tahun sampai Iya. akhir atau in 1 or 2 years time. In 1 year. Oh, in 1 In year. 1 year. Karena mereka masih ada semacam kayak kontrak yang mesti harus mereka selesaikan gitu loh. Mungkin Dan ada juga yang 2 tahun gitu ya, tapi Itu Bapak dapatkannya dari mana saja Iya. PhD tersebut? jadi mereka ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang Jepang, kemudian ada juga yang dari Jerman dan beberapa negara-negara lain gitu loh. Jadi berarti orang-orang Indonesia, Iya. warga negara Indonesia Betul. yang akademisi ataupun researcher Iya. di university yang ada di luar Indonesia, Betul. yang Bapak cari dan Bapak persuade Iya. untuk bergabung dengan Surya University. Betul. Ya. Dan bidang apa saja, Pak? Nah, bidangnya itu agak sedikit unik karena kita ambil bidang-bidang yang terdepan yang dibutuhkan Indonesia. Jadi seperti bidang life sciences. Di dalam life sciences ini kan ada makanan. Makanan kan kebutuhan utama. Dan di Indonesia ini yang begitu banyaknya biodiversity, maka dibutuhkan makanan-makanan pengolahan makanan-makanan yang ada kan. Nah, itu akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang luar biasa ke depannya. Nah, kemudian yang kedua kesehatan. Jadi kita harap orang-orang Indonesia ini bisa lebih sehat. Di bidang life sciences ini banyak penyakit-penyakit yang kita harapkan bisa diobati oleh para peneliti kita seperti HIV, AIDS atau kanker dan lain-lain. Nah, kemudian bidang berikutnya adalah human computer interaction. Jadi Human computer interaction. Jadi antara komputer dan orang bisa berinteraksi seperti dalam permainan Kinextbox atau apa segala macam itu. Nah, itu kan hubungan antara human dengan komputer kan. Nah, robot, artificial intelligence itu semua adalah hubungan dengan human computer interaction. Nah, ini bagian life sciences. Di samping di dalamnya ada cloning, ada tissue engineering dan macam-macam di sini. Nah, kemudian fakultas berikutnya ada fakultas renewable energy yang berhubungan dengan Sekali lagi, Pak. renewable energy. Renewable energy, correct. Oke. Nah, renewable energy ini bidangnya meliputi energi matahari, solar cell, kemudian juga ada tentu bioenergy gitu ya, dan juga environmental engineering.
Nah, ini semua bidang-bidang berhubungan dengan clean energy gitu. Jadi kita harapkan ke depannya Indonesia harus concern pada hal-hal yang berhubungan dengan clean energy dan lingkungan yang bersih gitu loh. Nah, lalu berikutnya ini fakultas green economy. Jadi lebih ke arah kayak misal agribisnis, tapi kita ke arah nanti bisnis yang green gitu loh, yang memperhatikan terus sustainability-nya dan segala macam hal yang berhubungan dengan green economy ini gitu. Nah, ada technopreneurship, bagaimana orang-orang Indonesia itu menjadi seorang technopreneur yang artinya seorang entrepreneur yang mengerti teknologi gitu. Nah, ini yang kita harapkan dan ini yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi kita harapkan dengan adanya universitas ini bisa membantu anak-anak Indonesia membangun Indonesia ke depannya lebih baik lagi, apalagi didukung sama para dokter-dokter Indonesia yang ada di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia ini gitu. Begitu ya. Tapi kalau saya boleh tanya sedikit, Ya. Sebab mendirikan university pertama tidak mudah, Pak. Iya. Nah, sekarang Bapak sudah punya universitinya. Iya. Kemudian jurusan-jurusan yang Bapak spesialisasi Iya. itu adalah jurusan-jurusan yang cukup unik. Ya. Dan itu adalah 21st century jurusan Iya. ataupun departemen Iya. begitu ya. Nah, kalau saya boleh tanya pola, Ya. metode dan desain Ya. itu karena mempunyai seorang banyak profesor atau researcher itu satu hal. Tapi kalau mendesain satu departemen atau satu fakultas, Ya. saya rasa perlu satu manajemen sistem Ya. yang didesain sebelum dibangun. Ya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, pola, metode ataupun pola atau metode yang mana yang apakah Bapak pernah akan bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri atau jadi bagaimana desainnya itu, Pak? Kita harapkan sih awalnya kita akan melakukan riset-riset yang para peneliti kita sudah pegang. Jadi mereka dulu yang melakukan penelitian-penelitian, kalau mereka ada kolaborasi dengan universitas-universitas asal mereka dulu, silakan. Tapi antar universitas kita belum dulu. Sampai kita level universitas kita ini baik. Jadi kalau saya bayangkan kalau kita sudah mempunyai 300 sampai 500 bahkan 1000 PhD, 1000 doktor gitu ya. Level universitas kita udah sangat bagus sekali gitu. Nah, bahkan bisa menjadi salah satu yang terbaik di Asia gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa mulai melakukan kerjasama dengan berbagai universitas-universitas top untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan riset dari para peneliti kita gitu. Oh begitu. Tapi maksud saya juga orientasinya, Ya. apakah sebab kurikulum yang Ya. Bapak desain, Ya. kan saya rasa para researcher biasanya kalau university di Amerika kan sangat dibedakan Ya. antara researcher dengan lecturer, kemudian dengan planning and Ya. design dari Ya. university atau jurusan-jurusan itu. Ya. Pola yang Bapak contoh adalah apakah Bapak mencontoh di American University system atau karena Bapak tahu juga, Bapak lebih tahu dari saya, European University system is entirely different. Itu bagaimana pola sistem yang Bapak? Jadi saya mungkin lebih ke arah pendekatan yang lokal Indonesia, di mana kita harapkan para peneliti ini melakukan penelitian lebih banyak daripada pengajaran, dan pengajaran ini dilakukan dengan cara broadcast. Jadi nggak lagi satu dosen keliling 6 kelas ngulang-ngulang hal yang sama, tapi dia lebih secara sekaligus mengajar 6 kelas dalam waktu yang sama, dan itu belum pernah ada di mana-mana gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Kita mau coba supaya si dosennya punya waktu lebih banyak untuk riset. Kalau dia disuruh ngajar 6 kali, berarti hilang waktu dong. Begitu banyak gitu kan. Betul. Sayang sekali gitu. Nah, ini kita harapkan dia lebih banyak ke penelitian. Karena maunya kan arahnya bahwa universitas ini adalah universitas riset. Iya, begitu. Jadi, waduh, bagus sekali ini. Iya. Sebetulnya kita butuh lebih banyak lagi Yohanes Surya yang lain ini. Bapak punya rasa optimisme akan muncul anak-anak muda yang bisa
mengikuti jejak Ya. Saya Pak optimis. Yon. Saya